Dikisahkan bahwa peristiwa ini terjadi pada musim haji. Ketika itu, kapal laut merupakan satu-satunya alat transportasi untuk pergi haji. Alkisah, semua penumpang calon haji telah naik ke kapal yang telah siap berangkat. Tiba-tiba salah seorang wanita berkata kepada suaminya, "Saya sedang hamil. Saya ingin sekali merasakan buah anggur. Tolong turun sebentar dari kapal dan belikan saya anggur," pinta si istri. "Baiklah, saya akan turun dari kapal untuk membeli buah anggur. Kebetulan kapal belum berangkat," kata sang suami. Setelah sang suami mencari anggur ke sana kemari di sekitar dermaga pelabuhan, ternyata ia tidak mendapati orang menjual anggur. Karena ingin memenuhi keinginan istrinya yang sedang ngidam, sang suami pergi menuju pasar untuk membeli buah anggur. Dan benar, di pasar itu dia mendapati penjual anggur. Hati sang suami berbunga-bunga karena dapat memenuhi keinginan istri tercintanya. Akan tetapi malang baginya ketika sampai di dermaga pelabuhan, ternyata kapal laut itu telah berangkat. Lama-kelamaan kapal laut itu semakin jauh dan menjauh. Kini sang suami pikirannya menerawang, pandangannya kosong, merenungi nasib dirinya yang telah ditinggal kapal laut menuju haji. Dalam kesendiriannya itu, datanglah seorang laki-laki menghampiri. Suami itu pun menceritakan apa yang baru saja dialaminya. "Datanglah engkau kepada Kiai Khalil Bangkalan. Utarakan kesulitan yang telah engkau alami kepada dia," saran laki-laki itu. "Ah, Kiai Khalil," pikirnya dalam hati. "Siapa Kiai Khalil itu? Bisakah dia membantuku dalam kesulitan ini?" bisiknya kemudian. Sang suami pun segera pergi menuju Bangkalan, menuju Kiai Khalil sebagaimana disarankan sahabatnya itu. Dengan tergesa-gesa, sang suami menemui Kiai Khalil. "Apa maksud Anda datang kemari?" Suami yang malang itu menceritakan kejadian yang telah menimpanya, tentang kesulitan yang dia alami. "Loh, ini bukan urusanku, itu urusan pegawai pelabuhan. Pergi ke sana saja," bentak Kiai Khalil. Dengan tangan hampa, suami itu akhirnya pergi juga. Hatinya diliputi penyesalan yang tiada tara. Sampai di dermaga pelabuhan, sang suami menemui laki-laki yang pernah menyarankannya untuk datang kepada Kiai Khalil. "Sudah, tapi aku malah disuruh ke petugas pelabuhan." "Kembali lagi ke sana, temui kembali Kiai Khalil," saran laki-laki itu. Dalam kebingungan yang demikian, sang suami pergi kembali menuju Kiai Khalil. Demikian dilakukannya sampai 3 kali. Setelah kali yang ketiga, baru Kiai Khalil berkata, "Baiklah kalau begitu, karena sampean ingin sekali mengatasi kesulitan, akan aku bantu," kata Kiai Khalil. "Terima kasih Kiai, tapi ada syaratnya," kata Kiai Khalil kemudian. "Akan aku penuhi syaratnya Kiai, seberat apapun syarat itu, asal aku dapat menyusul kapal tersebut," kata sang suami dengan penuh kesungguhan. "Setelah kejadian ini, apapun yang telah engkau alami, jangan sampai engkau ceritakan kepada orang lain. Engkau boleh menceritakan setelah aku meninggal dunia. Apakah engkau sanggup?" Kiai Khalil menatap tajam ke wajah laki-laki tersebut. "Ya, saya sanggup Kiai." "Kalau begitu, ambil dan pegang anggurmu, pejamkan matamu dalam-dalam." Sang suami melakukan apa yang diperintahkan oleh Kiai Khalil. Dan apa yang terjadi? Setelah beberapa menit berlalu, dibukanya mata secara perlahan-lahan. Betapa terkejutnya dia, karena tiba-tiba dia telah berada di atas kapal yang telah berangkat tadi.
benarkah apa yang terjadi ini? Pikirnya dalam hati. Dan benar, kini dia telah berada dalam kapal haji itu. Segera dia menemui istrinya yang telah lama menunggu buah anggur. Ini anggurnya, aku beli anggur jauh sekali, kata sang suami. Menerimanya, hati istrinya pun merasa senang, dan dia melihat seakan-akan suaminya itu baru saja datang dari bawah kapal. Terbayang wajah Kiai Khalil, dia baru menyadari bahwa beberapa saat sebelumnya sebenarnya dia baru saja berhadapan dengan Kiai Khalil di dataran. Sahabat sekalian, kisah di atas sekilas juga tidak masuk akal. Dalam ilmu pengetahuan modern, precognition dapat pula menunjuk pada hal-hal yang berbau mistis, sebagaimana yang dilakukan oleh Kiai Khalil dalam kisah tersebut. Kisah ini menunjukkan bahwa spiritualitas Kiai Khalil sangat tinggi, sehingga bisa melakukan hal-hal yang tidak dijangkau oleh akal manusia. Sebab, jika saja peristiwa itu dilakukan oleh manusia awam, tentu itu sangat mustahil. Akan tetapi, jika perilaku tersebut dilakukan oleh seorang kiai yang memang dikenal sebagai waliullah, apakah perilaku itu aneh? Saya kira tidak. Hal itu bisa saja terjadi karena pelakunya adalah seseorang yang memiliki spiritualitas tinggi, sebagaimana Kiai Khalil, dan itu merupakan karomah dari Kiai Khalil Bangkalan Madura. Demikian kisah kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua.